Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri guys pastinya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Kali ini mungkin sedikit berbeda ya di konten-konten sebelumnya. Kalau konten sebelumnya saya bahas tentang analisa saham atau juga podcast atau juga motovlog ya. Tapi kali ini saya mau fokus ke sebuah instrumen derivatif baru gitu. Bukan apa ya, bukan ini ya sih, bukan edukasinya, tapi lebih cenderung ke sosialisasinya gitu ya. Ya memang ada edukasi juga, tapi mungkin hanya saya singgung sedikit aja. Karena nanti guys ada kelas khusus buat teman-teman semua, em, terutama bagi nasabah RHB Sekuritas Indonesia ya. Nanti ada kelas khusus yang akan mengenai ya kan yang akan mengulas tentang eh waran terstruktur gitu lebih tepatnya gitu. Dan seperti hari ini yang teman-teman tahu di konten video kali ini pada tanggal ini ya pada hari kurang lebih kalau nggak salah minggu depan deh. Ini nanti akan keluar yang namanya waran terstruktur yang ketiga kalinya. Ada 5 waran struktur waran ya, ada 5 struktur waran. Kita juga bisa nyebutnya struktur waran ya. Ada yang bilang waran terstruktur atau struktur waran juga gitu. Jadi em, ini RHB Sekuritas Indonesia ini akan menerbitkan struktur waran yang ketiga gitu. Ada 5 ya, ada 5 teman-teman. Nanti akan saya coba ulas ya seperti apa yang akan kita ulas saat lagi gitu. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan like, share-nya juga dan menekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banget. Dan juga terutama sudah menyalakan lonceng ya. Saya ucapkan terima kasih banget terus dukung channel YouTube ini agar saya juga semakin bersemangat ya untuk terus membuat konten video di channel YouTube Maulana Rosobri dan juga di podcast My Pod Story gitu. Jangan lupa tinggalkan komen juga, semisal nanti teman-teman ada masukan ya. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Oke, jadi guys, info dasarnya ada 5 saham underlying warrant terstruktur ya, atau struktur warrant berikutnya yang akan diterbitkan atau lebih tepatnya penerbitan ketiga dari RHB Sekuritas Indonesia gitu. Jadi ini yang ketiga kalinya ya. Ada 5 warrant terstruktur gitu dan apa saja itu? Yuk kita langsung simak baik-baik. Oke, yang pertama ada BRPT guys di sini guys. Oke, ada BRPT ya teman-teman semua ya. BRPT DRCM3. Nah, maksudnya apa? BRPT ini ya kode sumler lainnya kalau teman-teman tahu itu BRPT kan Barito Pacific Pacific TBK tuh. Nah, jadi struktur warnanya adalah BRPT DR dari kode dari ini ya dari RHB Sekuritas DR dan C-nya itu call maksudnya. Jadi kalau kita bicara tentang warrant sih ada call and put gitu. Nah, yang ini yang call gitu maksudnya. Oke, dan ini yang tiga ini adalah produk yang ketiga gitu maksudnya. Oke. Oke, langsung saja. eh Ya, seperti ini. Jadi di sini ada PT Barito Pacific Tbk atau BRPT ya, selaku saham andil lainnya dan struktur warnanya yaitu BRPT DRCM3A. Nanti teman-teman bisa klik di apa nanti ini meskipun bukan nasabah RHB juga bisa bertransaksi di saham ini ya, di struktur waran ini. Cuman kelebihannya kalau nasabah RHB itu bisa beli di penawaran perdana atau harga perdananya gitu. Jadi ibaratnya ini seperti saham pada umumnya lah. Jadi yang nasabah RHB itu bisa beli harga IPO-nya gitu guys. Nah, seperti itu. Nanti begitu dia udah listing atau udah masuk ke bursa ya ke pasar bursa efek gitu ke bursa-bursa nanti ya tentu aja nanti kan ada probabilitas apa ada perubahan harga pergerakan harga dan di situ namanya secondary market ya. Jadi teman-teman di luar nasabah RHB itu bisa bertransaksi setelah nanti listing atau di secondary market kita di regular market lah lebih tepatnya seperti itu guys. Oke. Di sini ada volatilitas, ada daya ungkit juga. Nah, sedikit saya ulas mengenai BRPT atau PT Barito Pacific Tbk. Di sini informasinya ya. Saya ini kutip dari RHB langsung ya, dari RHB karena kebetulan saya juga salah satu representatif equity salesnya di sini. Jadi memang di sini saya diberikan apa ya, kisi-kisinya lah kurang lebihnya. Oke, ada volatilitasnya 3, bintang 3. Artinya apa? Volatilitas 3 ini maksudnya dari segi frekuensi pergerakannya guys gitu. Jadi kalau dia asumsikan ini ada 3 lah, ada bintang 3. Jadi nggak terlalu volatile gitu. Kalau misalnya ini ada 5 tingkatan bintang sebenarnya sih. Tapi apa namanya untuk BRPT ini sendiri itu 3. Artinya ya boleh kita bilang ini cukup smooth ya, volatilitasnya cukup smooth gitu.
Tapi daya ungkitnya nih yang menarik yaitu 4 gitu. Apa sih maksudnya daya ungkit? Jadi gini, ibaratnya gini. Semisal lah plus minus ada 1% lah, anggap aja plus minus 1% saham BRPT berarti untuk struktur warannya itu plus minusnya itu kisaran 4% lah, kurang lebihnya seperti itu guys gitu. Jadi 1 banding 4 misalnya gitu. Jadi 1% plus minus atau kenaikan ataupun penurunan saham underlying atau saham BRPT, nantinya BRPTDR yang sekaligus sebagai struktur warannya ini itu pergerakannya plus minus itu di estimasi, bukan estimasi ya, tapi plus minusnya itu kurang lebih ya sekitar 4%-an seperti itu guys. Nah gitu. Dan seperti teman-teman ketahui, BRPT itu sendiri atau PT Barito Pacific Tbk ini bergerak di bidang bisnis petrokimia ya. Em, yang mengoperasikan cracker nafta petrokimia terbesar dan satu-satunya yang terintegrasi di Indonesia. Wow, luar biasa. Oke. Dan sini juga ya ini juga berencana menggandakan kapasitas saat ini dengan kompleks petrokimia kedua. Nah, itu yang dikutip dari laman baritopacific.com guys gitu. Oke, lanjut itu salah satu yang waron struktur yang pertama. Kita lanjut ke waron struktur yang kedua, teman-teman. Oke. Ya, yang kedua adalah Harum atau kode warung strukturnya yaitu Harum HRUM DRCM 3A gitu. Jadi kalau C itu call ya berarti ya artinya kita kalau mau ngambil profit ya tentu dari pergerakan harganya naik ketika naik maksudnya. Oke. Oke, di sini ada Harum atau PT Harum Energi Tbk di sini guys. Oke. Oke, volatilitasnya oh ini sangat volatil sekali ya. Ini bintang 5 ini. Oke, kalau tadi kan BRPT kan dia hanya bintang 3 ya. Ini sangat volatil sekali buat teman-teman ya. Pergerakannya cukup lincah gini. Daya ungkitnya cuma 3 gitu. Menarik sebenarnya daya ungkit 3 berarti Harum ini jika saham underlyingnya atau saham HRUM ini naiknya 1% atau minusnya 1%, anggap aja 1% gitu, maka Harum DRCM3A atau struktur waran dari Harum ini tadi itu plus minusnya adalah 3% seperti itu. Kalau profilnya Harum ini sendiri yaitu merupakan sebuah perusahaan induk ya yang didirikan pada tahun 1965 dengan portofolio bisnis yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan mineral khususnya. Serta kegiatan logistik juga ternyata dan pengolahan di Kalimantan Timur dan juga Maluku Utara ternyata guys. Oh, menarik sekali Harum Energi ya dikutip dari laman harumenergi.com ya. Oke, itu tadi struktur baran yang kedua. Lanjut kita ke struktur baran yang ketiga yaitu ICBP. DRCM3A yang merupakan saham induknya adalah ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur gitu. Oke, jadi struktur waran dari ICBP ini yaitu berkode ICBP DRCM3A dengan volatilitasnya 2 dan daya ungkitnya 3. Oke, ini volatilitasnya 2. Ya memang kalau kita amati pergerakannya ya karena ini juga apa bukan hanya sekedar saham-saham yang masuk di indeks 30 karena gini kalau sepengetahuan saya sih RHB Sekuritas itu mengeluarkan struktur waran itu yang struktur waran yang saham-sahamnya itu berada di IDX 30 gitu. Jadi nggak semua saham di bursa efek itu RHB mengeluarkan produk struktur warannya enggak, tapi hanya di IDX 30 aja gitu. Oke, lanjut. Ya. Jadi volatilitasnya ini 2 ya, cukup sangat smooth sekali ini, sangat smooth sekali. Dan daya ungkitnya itu 3. Jadi 1 banding 3. Anggapnya gini, ketika saham ICBP itu bergerak naik 1%, maka struktur warannya atau ICBP DRC M3A itu naiknya kisaran 3% guys, seperti itu. Oke. Nah, gitu juga kalau minus, semisal ICBP-nya minus 1%, maka ya secara teoritis ICBP DRCM3A yang merupakan struktur waran dari ICBP, maka itu minusnya 3%-an guys. Seperti itu kurang lebihnya. Oke guys, gitu. Oke, jadi ICBP ini profilnya ya saya bacakan. Perusahaan Total Food Solution yang beroperasi di semua tahap produksi makanan, mulai dari produksi bahan baku dan pengolahannya hingga produk konsumen di pasar. Juga dikenal sebagai perusahaan mapan dan pemain terkemuka di setiap kategori bisnis di mana ia beroperasi. Jadi salah satu market leader lah kurang lebihnya guys. Oke, dikutip dari sumber indofood.com. Lanjut ke yang keempat yaitu saya pakai logat ini deh, logat Jawa yang muncul. Oke. PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang merupakan underlying dari struktur waran Inco DRC M3A. Jadi struktur warannya itu Inco DRC M3A ya kan? Ya, dengan volatilitas 4, wow ini cukup 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 volatile nih gitu ya kan cukup volatile.
Kalau yang harum tadi, sorry, ini harum tadi, ini 5 ya. Tapi kalau yang Inco ini 4 gitu. Oke, hampir seperti harum ya, gitu. Dengan daya ungkitnya 3. Jadi pergerakan underlying-nya yaitu Inco jika naik 1%, maka struktur warannya yaitu Inco DRCM3A, maka dia akan naik juga 3%. Oke, kalau Inco-nya, saham Inco selaku underlying-nya yaitu eh minus 1%, maka struktur warannya yaitu Inco DRCM3A itu akan minus 3% guys. Seperti itu guys. Oke, oke lanjut. Profilnya, em, jadi Inco atau PT Val Indonesia Tbk ini merupakan apa perseroan yang menambang biji nikel laterit dan mengolahnya menjadi produk akhir. Nikel dalam mater, rata-rata volume produksi nikel per tahun mencapai 75.000 ton. Wow. Produksi nikel kami diekspor seluruhnya ke Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Oh, jadi ada Vale Canada sama Sumitomo ya. Dalam kontrak khusus jangka panjang yang disepakati oleh kedua perusahaan. Jadi harganya ini sebenarnya sudah cukup stabil sebenarnya sih. Gitu. Oke, dikutip dari sumber vale.com. Oke, lanjut kita ke struktur waran yang kelima, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM ya, kode sahamnya, dan kode struktur warannya adalah TLKM DRCM3A gitu guys. Dengan volatilitas 3 dan daya ungkitnya 3. Cukup stabil sekali ini. Volatilitasnya 3, frekuensinya dan daya ungkitnya ya plus minus 3% lah. Ya, jadi maksudnya semisal nantinya saham Telkomnya itu naik 1%, maka TLKM atau Telkom DRCM 3A ini atau sebagai strukturannya dari TLKM, maka dia akan naik 3%. Kalau misalnya saham Telkomnya turun 1%, em, maka saham struktur warannya TLKM DRCM3A ini struktur warannya Telkom ini minus 3%. Ya, misal 2% berarti 3 kali 2 adalah 6%. Seperti itu guys ya. Oke, itu kalau profilnya sih teman-teman pasti udah tahu ya. PT Telkom Indonesia Tbk ini sendiri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi guys. Sumbernya yaitu telkom.co.id. Oke. Oke guys, itu dari 5 subkeluaran tadi. Jadi ada apa aja? Ada Telkom, ada Inco, ada ICBP, ada Harum, dan juga ada BRPT. Jangan lupa struktur waran dari RHB setelah kode sahamnya misalnya Telkom ini ya, maka setelah itu ada kode sekuritas yaitu DR yang merupakan sekuritas yang selaku pengeluar dari struktur warannya atau selaku liquidity equator juga dari struktur waran Telkom ini. Jadi buat teman-teman semua, kita tunggu aja bagaimana pergerakan dari saham struktur waran Telkom DR. Salah satunya dari Telkom DR CM3A ini tadi. Oke, ya banyak sekali sih, gak hanya Telkom, ada itu tadi BRPT DR ya kan, juga ada Harum DR, ICBP DR ya kan, dan ada Inco DR. Nanti teman-teman pilih di secondary marketnya, silakan dipilih dan diamati. Jangan lupa namanya struktur waran atau waran itu ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya. Coba teman-teman perhatikan masa kadaluarsanya. Perkara teknisnya nanti seperti apa keseluruhan saya akan buat kelas khusus. Jangan lupa nanti ya untuk disimak. Buat teman-teman mau join silakan aja. Nanti bisa kontak WA saya. Nanti ditunggu informasinya aja. Dan buat teman-teman yang mau buka opening akun di RHB Sekuritas dan juga bersama saya tentunya, nanti silakan kontak di WA saya atau download aja RHB Smart yang ada di smartphone teman-teman, ya baik itu di App Store ataupun di Play Store. Nanti download, ikuti instruksinya. Jangan lupa untuk mengenal RHB dari salesnya dan masukkan kodenya BM5 seperti itu. Oke, kalau bingung ataupun sudah konfirmasi udah daftar gitu, jangan lupa untuk WA saya supaya nanti bisa dipantau. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih dan jangan lupa menekan tombol like, share, subscribe-nya. Em, Nyalakan loncengnya juga buat yang belum subscribe ya. Yuk ditekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Happy lucky, happy trading and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.